Maya menatap layar ponselnya dengan sedikit ragu. Di aplikasi kencan yang baru ia unduh beberapa minggu lalu, ia sedang membaca profil seorang pria bernama Panji. Pria itu tampak dewasa, dengan senyum hangat yang terpancar dari fotonya. Bionya sederhana, pecinta kopi, suka berdiskusi, mencari teman bicara yang tulus. Maya tersenyum kecil, merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin mengenal pria ini lebih jauh. Setelah beberapa hari bertukar pesan, Maya merasa cukup nyaman untuk menerima ajakan Panji bertemu di dunia nyata. Panji mengusulkan sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat yang menurutnya nyaman untuk berbicara tanpa gangguan. Meski gugup, Maya setuju. Hari yang dinanti pun tiba. Maya mengenakan pakaian favoritnya, blus putih sederhana dan celana jeans, yang membuatnya merasa percaya diri. Saat ia melangkah masuk ke kafe, aroma kopi yang hangat langsung menyambutnya, memberi sedikit rasa nyaman di tengah kegugupannya. Pandangannya menyapu ruangan, mencari seseorang yang sesuai dengan deskripsi Panji. Dan di salah satu sudut kafe, ia melihatnya. Panji melambaikan tangan sambil tersenyum ramah. Pria itu lebih menarik daripada fotonya, dengan postur tegap dan aura tenang yang membuat Maya merasa sedikit lega. "Maya?" sapa Panji ketika Maya mendekat. "Iya, Panji kan?" jawab Maya sambil tersenyum. Panji berdiri untuk menyambutnya, lalu mempersilakan Maya duduk. Percakapan dimulai dengan canggung seperti kebanyakan pertemuan pertama. Mereka membahas topik-topik ringan, kopi favorit, pekerjaan, hingga hobi masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana mulai mencair. Panji ternyata seorang pendengar yang baik. Ia tidak hanya mendengar, tetapi juga merespons dengan antusias yang membuat Maya merasa dihargai. "Apa yang membuatmu tertarik mencoba aplikasi ini?" tanya Panji, memandang Maya dengan mata yang penuh perhatian. Maya tersenyum kecil sebelum menjawab, "Mungkin karena aku merasa butuh mencoba sesuatu yang baru. Dunia nyata kadang terasa terlalu sibuk untuk mengenal seseorang." Panji mengangguk setuju. "Aku juga merasakan hal yang sama. Setelah beberapa waktu, aku sadar bahwa terkadang kita perlu memberi diri kita peluang di tempat yang tidak terduga." Maya merasa ada kejujuran dalam kata-kata Panji, sesuatu yang jarang ia temui sebelumnya. Mereka berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing, mimpi yang belum tercapai, dan bahkan beberapa kegagalan yang pernah mereka alami. Panji dengan suaranya yang lembut, menceritakan bagaimana ia menemukan kenyamanan dalam membaca buku di malam hari dan hobinya menjelajahi tempat-tempat baru. "Aku suka mencari tempat-tempat kecil seperti kafe ini," kata Panji sambil mengangkat cangkir kopinya. Rasanya seperti menemukan oasis di tengah keramaian kota. Maya tersenyum, merasa terhubung dengan pandangan Panji. Ia pun berbagi tentang kecintaannya pada seni dan bagaimana ia sering melukis sebagai pelarian dari kesibukan pekerjaan. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Sebelum mereka menyadarinya, 2 jam telah berlalu. Tawa dan obrolan mereka mengalir begitu alami, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lebih lama daripada kenyataannya. Maya merasa nyaman berada di dekat Panji, sementara Panji tampak menikmati setiap momen bersama Maya. Saat mereka hendak berpisah, Panji berkata, "Aku senang kita akhirnya bertemu Maya. Kamu orang yang menarik, dan aku merasa kita punya banyak kesamaan." Maya yang biasanya tidak mudah terpesona, mendapati dirinya tersenyum lebar. "Aku juga senang bertemu kamu Panji. Hari ini menyenangkan." Panji menawarkan untuk mengantar Maya pulang, tetapi Maya menolak dengan halus. Ia merasa pertemuan pertama ini cukup untuk meninggalkan kesan manis, tanpa terlalu terburu-buru. Mereka bertukar nomor ponsel sebelum berpisah, dengan janji untuk tetap berhubungan. Saat Maya berjalan pulang, ia tidak bisa menahan senyum kecil yang terus menghiasi wajahnya. Pertemuan dengan Panji memberikan harapan baru, sesuatu yang ia tidak rasakan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Panji pun merasakan hal yang sama. Ia merasa telah menemukan seseorang yang dapat memahami dirinya di luar lapisan-lapisan dunia yang sibuk dan terkadang dangkal. Hari itu Maya dan Panji memutuskan bertemu kembali di sebuah taman kota yang asri. Suasana sore yang cerah dengan angin sepau-sepau membuat tempat itu terasa ideal untuk percakapan santai. Mereka telah beberapa kali bertemu sejak pertemuan pertama di kafe, dan setiap kali bertemu Maya merasa semakin mengenal Panji. Namun, ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang belum diungkapkan Panji,
sesuatu yang tersembunyi di balik kehangatan dan keramahan pria itu. Mereka duduk di bangku taman. Maya memandang Panji yang tengah asyik bercerita tentang pekerjaannya sebagai konsultan keuangan. Pria itu terlihat santai, namun sesekali matanya memandang jauh ke depan seolah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Panji, Maya akhirnya berkata, mencoba membuka pembicaraan yang lebih personal, ada sesuatu yang selalu aku ingin tanyakan, tapi aku takut terdengar terlalu kepo. Panji menoleh, tersenyum kecil. Kepo? Sejauh ini aku merasa kamu cukup sopan dalam bertanya Maya. Silakan saja, aku akan jawab kalau aku bisa. Maya menghela napas. Kamu kelihatan seperti orang yang punya banyak pengalaman hidup, tapi aku merasa ada bagian dari cerita hidupmu yang kamu sembunyikan. Apakah kamu punya sesuatu yang ingin diceritakan? Sesuatu yang penting? Panji terdiam. Wajahnya yang biasanya tenang terlihat sedikit kaku, seolah-olah pertanyaan Maya menyentuh titik yang selama ini ia coba hindari. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan mengusap tengkuknya, tanda bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk berkata jujur. Maya, katanya dengan suara yang lebih pelan, aku tidak ingin memulai hubungan dengan kebohongan. Jadi, aku rasa sudah saatnya aku bercerita sesuatu yang penting tentang hidupku. Maya menunggu dengan hati yang mulai berdebar. Ia mencoba menyiapkan dirinya untuk apapun yang akan dikatakan Panji. Aku, duda Maya, Panji akhirnya berkata, menatap Maya dengan mata yang penuh kejujuran dan keraguan sekaligus. Aku pernah menikah, dan dari pernikahan itu aku punya seorang anak laki-laki. Namanya Arga, usianya 5 tahun. Maya terkejut, meskipun ia mencoba untuk tidak menunjukkannya secara berlebihan. Kata-kata Panji bergema di pikirannya, membuatnya mengatur ulang persepsi yang selama ini ia bangun tentang pria itu. Panji melanjutkan ceritanya, pernikahan itu berakhir sekitar 2 tahun lalu. Bukan karena kami tidak saling mencintai, tapi karena hubungan kami sudah tidak sehat. Terlalu banyak konflik yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk berpisah demi kebaikan bersama, terutama untuk Arga. Maya mengangguk pelan, mencoba mencerna informasi itu. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena di satu sisi ia menghargai kejujuran Panji, tapi di sisi lain ia merasa sedikit ragu dengan situasi yang mungkin lebih rumit dari yang ia bayangkan. Kenapa kamu tidak cerita dari awal? Tanya Maya akhirnya. Bukan karena aku ingin menyembunyikannya, jawab Panji. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku punya kesempatan untuk mengenalmu dulu, tanpa prasangka apapun. Aku tahu statusku sebagai duda dengan anak mungkin membuat sebagian orang langsung berpikir ulang. Aku takut kehilangan kesempatan untuk mengenalmu lebih jauh. Maya terdiam sejenak, memandang ke arah danau. Ia mencoba memahami posisi Panji, namun tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ini adalah hal besar yang seharusnya ia ketahui sejak awal. Bagaimana hubunganmu dengan mantan istrimu sekarang? Tanya Maya, suaranya tenang meskipun hatinya sedikit cemas. Kami tetap berkomunikasi untuk membesarkan Arga bersama, jawab Panji. Aku ingin Arga tetap merasa bahwa dia punya kedua orang tua yang peduli padanya, meskipun kami tidak lagi bersama. Ada kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam suara Panji yang membuat Maya merasa sedikit lega. Pria ini jelas bukan seseorang yang lari dari tanggung jawabnya sebagai ayah. Tapi aku paham kalau ini berat untukmu, lanjut Panji, suaranya penuh pengertian. Kalau kamu butuh waktu untuk memikirkannya atau bahkan merasa tidak nyaman melanjutkan hubungan ini, aku akan menghormati keputusanmu. Maya menghela napas panjang. Ia memandang Panji, melihat pria itu dengan sudut pandang yang baru. Ada kekuatan sekaligus kerentanan dalam dirinya, dan itu membuat Maya merasa bahwa ia perlu waktu untuk memproses semuanya. Panji, aku menghargai kejujuranmu, kata Maya akhirnya. Aku hanya butuh waktu untuk merenungkan semua ini. Aku tidak ingin membuat keputusan yang terburu-buru. Panji mengangguk, memahami perasaan Maya. Aku mengerti. Terima kasih karena mau mendengarkan. Aku hanya ingin jujur karena aku merasa kamu adalah orang yang berarti buatku. Hari itu, Maya pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia terkesan dengan keberanian Panji untuk terbuka. Namun di sisi lain ia mulai menyadari bahwa hubungan ini mungkin lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Sebuah cerita baru telah terbuka, dan Maya tahu bahwa ini adalah titik penting yang akan menentukan arah hubungan mereka di masa depan. Setelah pengakuan Panji tentang masa lalunya, Maya butuh waktu untuk merenungkan segalanya.
Meski ada keraguan, ia tak bisa mengabaikan perasaan nyaman yang selalu muncul setiap kali bersama Panji. Ia menghargai kejujuran pria itu dan menyadari bahwa hubungan mereka, meski penuh tantangan, layak untuk diperjuangkan. Minggu berikutnya, Maya dan Panji memutuskan untuk bertemu lagi. Kali ini, Panji mengundang Maya ke sebuah tempat favoritnya, sebuah taman kecil di pinggiran kota yang sepi dan damai. Panji membawa Arga, anak laki-lakinya, dengan harapan bisa mengenalkan Maya secara perlahan. Maya merasa gugup, tetapi juga penasaran untuk bertemu anak yang selalu diceritakan Panji dengan penuh kebanggaan. Saat Maya tiba, Panji sudah duduk di bangku taman bersama Arga. Bocah kecil itu tampak asyik bermain dengan mobil-mobilan di tanah. Panji melambaikan tangan sambil tersenyum, lalu memperkenalkan Maya pada putranya. "Arga, ini Tante Maya," kata Panji lembut. Arga menatap Maya sejenak, matanya yang besar penuh rasa ingin tahu. "Halo Tante," katanya pelan, sebelum kembali bermain dengan mobil-mobilannya. Maya tersenyum, berusaha mencairkan suasana. "Halo Arga, mobilnya keren sekali. Kamu suka main mobil-mobilannya?" Arga mengangguk sambil menunjukkan salah satu mainannya. "Ini mobil balap favoritku. Warnanya merah." Percakapan sederhana itu menjadi awal yang baik. Maya perlahan mencoba mendekati Arga tanpa memaksa, dan Panji tampak lega melihat bahwa interaksi mereka berjalan lancar. Sore itu, mereka bertiga menghabiskan waktu dengan bermain bersama. Panji bahkan membawa layang-layang, dan mereka bertiga mencoba menerbangkannya di lapangan terbuka. Tawa Arga yang riang membuat suasana semakin hangat, dan Maya merasa bahwa bocah itu membawa kebahagiaan tersendiri dalam hidup Panji. Setelah pertemuan itu, Maya merasa lebih yakin dengan hubungannya dengan Panji. Ia mulai memahami sisi lain dari pria itu, bukan hanya sebagai pasangan potensial, tetapi juga sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang. Namun, Maya juga menyadari bahwa hubungan mereka tidak hanya melibatkan dua orang, tetapi juga seorang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan cinta. Hari-hari berikutnya, Maya dan Panji semakin sering bertemu. Kadang-kadang mereka pergi berdua, menghabiskan waktu dengan makan malam romantis atau menonton film. Di lain waktu, mereka pergi bersama Arga mengunjungi kebun binatang atau taman bermain. Maya mulai merasa terhubung dengan Arga, yang perlahan mulai membuka dirinya. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Maya adalah ketika Arga dengan polosnya berkata, "Tante Maya baik. Aku suka kalau Tante ikut main sama aku." Kata-kata itu membuat hati Maya hangat, sekaligus menegaskan bahwa ia sedang melangkah ke arah yang benar dalam membangun hubungan dengan Panji dan putranya. Namun di tengah kebahagiaan itu, Maya tak bisa menghindari rasa cemas yang sesekali muncul. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk menjalani hubungan yang melibatkan anak kecil? Bagaimana jika hubungan ini tidak berjalan lancar? Apakah ia sanggup menghadapi konsekuensi emosional yang mungkin terjadi? Panji yang seolah menyadari kegelisahan Maya mencoba meyakinkannya. Suatu malam saat mereka duduk di sebuah kafe, pria itu berkata dengan lembut, "Maya, aku tahu hubungan ini tidak mudah. Tapi aku percaya kita bisa melewati semua tantangan ini bersama, kalau kita saling jujur dan mendukung satu sama lain." Maya memandang Panji, melihat ketulusan di matanya. "Aku juga percaya Panji," katanya pelan, "tapi aku masih belajar. Belajar memahami peran ini, memahami Arga, dan memahami apa yang kamu butuhkan. Aku hanya takut membuat kesalahan." Panji menggenggam tangan Maya. "Tidak ada yang sempurna Maya. Aku juga masih belajar menjadi ayah yang baik untuk Arga. Kita tidak perlu terburu-buru. Yang penting, kita ada untuk satu sama lain." Percakapan itu memberi Maya kekuatan baru. Ia merasa bahwa Panji benar-benar melihatnya sebagai pasangan, bukan hanya seseorang yang kebetulan hadir di hidupnya. Hal itu membuat Maya lebih percaya diri untuk melangkah maju, meski tantangan di depan masih ada. Hubungan mereka pun semakin kuat seiring berjalannya waktu. Panji mulai berbicara tentang masa depan mereka, meskipun dengan hati-hati. Ia tidak ingin memberi tekanan pada Maya, tetapi ia juga ingin memastikan bahwa mereka berjalan di arah yang sama. Maya, di sisi lain, mulai membuka pikirannya untuk kemungkinan menjadi bagian dari keluarga kecil ini. Hari yang cerah itu terasa istimewa bagi Maya. Keluarganya mengadakan acara terah besar, tradisi tahunan untuk mempererat hubungan antar generasi.
Semua anggota keluarga dari berbagai penjuru berkumpul di rumah besar milik keluarga besar mereka di pinggiran kota. Suasana penuh dengan gelak tawa, suara anak-anak bermain, dan aroma makanan khas yang menyebar di udara. Maya mengenakan kebaya sederhana namun anggun, mencoba menikmati suasana sambil sesekali membantu ibunya mempersiapkan makanan di dapur. Ia tahu acara ini selalu ramai, tetapi hari itu ia merasa lebih antusias. Sebagian karena suasana hangat, dan sebagian karena ia merasa hidupnya mulai berubah sejak mengenal Panji. Acara berlangsung seperti biasa. Ada sesi perkenalan untuk anggota keluarga yang baru menikah atau baru bergabung, pidato dari para sesepuh, dan tentunya makan bersama. Maya menikmati setiap momen, hingga sebuah kejadian kecil mengubah seluruh suasana hati dan pikirannya. Saat itu Maya sedang berbincang dengan sepupunya Rika, yang terkenal ramah dan ceria. Namun, hari itu Maya melihat ada sesuatu yang berbeda pada Rika. Ia tampak sedikit lelah, meskipun tetap berusaha tersenyum. Mereka duduk di salah satu sudut ruangan sambil menikmati kue lapis buatan nenek. "Gimana kabarnya Kak Rika? Kelihatan capek banget," tanya Maya, mencoba mencairkan suasana. Rika menghela napas, lalu berkata, "Iya, belakangan ini memang banyak pikiran. Masalah keluarga, kerjaan ya gitu deh." Maya hendak bertanya lebih jauh tetapi sebelum sempat melanjutkan, terdengar suara seseorang dari kejauhan yang langsung menarik perhatian semua orang. "Rika, ayo sini dulu. Suamimu udah datang," seru salah satu kerabat. Maya tersenyum samar, berpikir bahwa ia akhirnya akan bertemu suami Rika yang selama ini jarang ikut acara keluarga. Namun ketika ia menoleh ke arah pintu, senyumnya langsung memudar. Di ambang pintu berdiri Panji, mengenakan kemeja rapi dengan wajah sedikit canggung. Mata Maya membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Panji, pria yang selama ini ia anggap sebagai pasangan masa depannya, ternyata adalah suami dari sepupunya sendiri. Jantungnya berdegup kencang, dan seketika ia merasa ruangan itu berputar. Rika berdiri dan berjalan ke arah Panji. Ia menyambut pria itu dengan senyuman tipis, tetapi Maya bisa melihat ada ketegangan di antara mereka. Panji pun tampak terkejut ketika melihat Maya di ruangan yang sama. Mata mereka bertemu sejenak, dan dalam pandangan itu, Maya bisa merasakan rasa bersalah yang mendalam dari Panji. Rika yang tidak menyadari apapun, memperkenalkan Panji pada beberapa kerabat yang belum mengenalnya. Sementara itu, Maya mencoba menenangkan dirinya. Ia berjalan ke taman belakang, mencoba mengatur napas dan memahami apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, Panji menyusulnya. Wajahnya tegang, dan ia terlihat berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Maya," katanya pelan, "aku bisa jelaskan." Maya menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan. "Jelaskan apa Panji? Kamu tidak bilang kalau kamu masih menikah. Kamu bilang kamu duda." Panji menghela napas panjang. "Maya, dengarkan aku. Hubungan kami sudah diambang kehancuran. Kami tinggal bersama hanya demi anak kami. Aku tidak ingin berbohong, tapi aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Maya merasa marah dan bingung. "Kalau memang begitu, kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Kenapa kamu membiarkan aku masuk ke dalam situasi seperti ini?" "Rika adalah sepupuku Panji. Ini keterlaluan." Panji tidak mampu berkata-kata. Ia tahu situasinya tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Maya meninggalkannya di taman, kembali ke dalam rumah dengan perasaan hancur. Di dalam rumah, suasana mulai terasa tidak nyaman. Rika yang akhirnya melihat interaksi antara Maya dan Panji, mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Ia mendekati Maya dengan nada curiga. "Maya, kenapa kamu bicara dengan Panji di luar? Kalian kenal ya?" tanya Rika, dengan nada suara yang mulai meninggi. Maya tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya terdiam, tetapi itu cukup untuk membuat Rika semakin marah. Rika langsung mengarahkan kemarahannya pada Panji. "Apa ini Panji? Kamu kenal Maya? Jelaskan sekarang." Keributan kecil itu menarik perhatian anggota keluarga lain. Dalam sekejap, acara telah berubah menjadi arena konfrontasi. Panji mencoba menjelaskan situasinya, tetapi itu hanya membuat keadaan semakin kacau. Rika merasa dikhianati, Maya merasa dipermalukan, dan Panji terpojok di tengah amarah dan kekecewaan. Akhirnya,
Salah satu sesepuh keluarga mencoba menenangkan suasana. Namun bagi Maya, kerusakan sudah terjadi. Ia tidak bisa menatap Rika tanpa merasa bersalah, dan ia tidak bisa memandang Panji tanpa merasa terluka. Hari itu, Maya memutuskan untuk pergi lebih awal. Di dalam mobil, air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa dikhianati oleh pria yang ia percayai, sekaligus merasa bersalah kepada Rika, sepupu yang selama ini ia hormati. Acara terah yang seharusnya menjadi momen kebersamaan keluarga berubah menjadi hari yang akan terus teringat sebagai titik balik hubungan Maya dengan Panji. Semua kehangatan yang semula ia rasakan perlahan berubah menjadi kekecewaan mendalam yang sulit untuk disembuhkan. Setelah insiden di acara terah keluarga, Maya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Ia mencoba menghindari kontak dengan siapapun, terutama Rika dan Panji. Rasa malu dan bersalah terus menghantuinya, membuat setiap hari terasa berat. Teleponnya penuh dengan pesan dan panggilan tak terjawab dari Panji, tetapi Maya tidak punya keberanian untuk membalas atau menjawab. Di sisi lain, Rika tidak tinggal diam. Setelah kejadian itu, ia langsung mengonfrontasi Panji secara langsung di rumah mereka. Suara bentakan dan tangisan memenuhi ruangan saat Rika meluapkan semua amarah dan kekecewaannya. "Kamu pikir aku ini apa, Panji? Bagaimana bisa kamu menjalin hubungan dengan sepupuku di belakangku? Apa kamu tidak punya rasa hormat sedikitpun?" serunya, dengan nada penuh emosi. Panji mencoba menjelaskan, tetapi apapun yang dikatakannya hanya memperburuk situasi. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Rika. Aku pikir hubungan kita sudah berakhir secara emosional. Aku hanya mencari kebahagiaan." "Kebahagiaan? Dengan sepupuku sendiri?" potong Rika dengan tajam. "Kamu tahu itu salah, Panji. Dan sekarang kamu menghancurkan keluargaku juga." Rika memutuskan untuk sementara membawa Arga ke rumah orang tuanya, meninggalkan Panji sendirian di rumah mereka. Kepergian Rika membuat Panji semakin terpuruk. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Hubungannya dengan Maya runtuh, dan sekarang keluarganya pun terancam hancur. Beberapa hari kemudian, Panji akhirnya berhasil menemui Maya di apartemennya. Maya awalnya tidak ingin membukakan pintu, tetapi setelah mendengar Panji memohon dengan suara lemah, ia akhirnya mengizinkan pria itu masuk. Maya memandang Panji dengan ekspresi campur aduk, marah, kecewa, tetapi juga masih ada sedikit rasa peduli. "Apa lagi yang mau kamu katakan, Panji? Bukankah semuanya sudah jelas?" Panji duduk di sofa, menundukkan kepala. "Aku tahu aku telah menyakiti kamu dan Rika. Aku tidak akan menyalahkanmu kalau kamu membenciku. Tapi aku tidak ingin pergi tanpa menjelaskan semuanya." Maya tetap diam, memberi Panji kesempatan untuk berbicara. "Rika dan aku sudah lama tidak bahagia bersama," ujar Panji. "Kami tetap bersama hanya demi Arga. Aku berpikir kalau kami akhirnya berpisah, itu akan lebih baik untuk semua pihak. Tapi aku salah, Maya. Aku terlalu terburu-buru mencoba membangun hubungan baru denganmu, tanpa menyelesaikan apa yang terjadi di rumahku." Maya menggelengkan kepala, air matanya mulai mengalir. "Dan kamu pikir aku ingin terlibat dalam kekacauan ini? Kamu tahu bagaimana sulitnya aku menghadapi keluarga setelah kejadian di acara terah. Aku merasa seperti orang yang paling bersalah di dunia." Panji menatap Maya, matanya penuh dengan rasa bersalah. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Maya. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi aku sadar, aku telah merusak begitu banyak hal. Dan sekarang, aku harus membuat keputusan." Sementara itu, Rika yang tinggal di rumah orang tuanya bersama Arga, mulai mempertimbangkan langkah berikutnya. Ia menerima dukungan dari keluarga besarnya, tetapi ia juga merasa tertekan oleh situasi ini. Di satu sisi ia marah pada Panji, tetapi di sisi lain ia tidak ingin anaknya tumbuh tanpa figur ayah. Akhirnya Rika memutuskan untuk kembali ke rumahnya, tetapi dengan satu syarat, ia ingin berbicara langsung dengan Panji untuk menentukan masa depan hubungan mereka. Ketika Rika kembali, ia menemukan Panji yang terlihat lebih tenang namun juga lelah secara emosional. Mereka duduk di ruang tamu, dengan suasana yang lebih dingin dari biasanya. "Kamu ingin bercerai?" tanya Rika langsung, tanpa basa-basi. Panji terdiam, lalu menggeleng. "Aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Untuk Arga. Untuk kita." Jawaban itu membuat Rika sedikit terkejut. Ia mengira Panji sudah benar-benar menyerah.
Dan bagaimana dengan Maya? Tanya Rika, suaranya datar tetapi syarat emosi. Panji menunduk. Aku sudah memutuskan untuk tidak menemui Maya lagi. Aku harus fokus pada keluarga kita. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, tapi aku ingin memperbaikinya. Kalau kamu masih memberiku kesempatan. Rika tidak segera menjawab. Ia tahu keputusan ini tidak akan mudah. Tetapi demi Arga, ia bersedia mencoba lagi meskipun dengan hati yang masih penuh luka. Beberapa hari kemudian, Panji menghubungi Maya untuk terakhir kalinya. Mereka bertemu di kafe tempat pertama kali mereka berkenalan. Suasana hati Maya berat saat melihat Panji masuk, tetapi ia tahu percakapan ini penting. Aku akan kembali ke Rika, kata Panji dengan nada serius. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak ingin terus membuat semuanya semakin kacau. Aku harus menjadi ayah yang baik untuk Arga, dan aku harus mencoba memperbaiki hubungan dengan Rika. Maya mengangguk pelan. Meski hatinya sakit, ia menghormati keputusan Panji. Aku berharap yang terbaik untukmu, Panji. Aku harap kamu bisa memperbaiki semuanya. Keduanya mengucapkan selamat tinggal, dengan hati yang berat namun juga penuh kesadaran bahwa ini adalah jalan terbaik. Maya tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Sementara Panji kembali ke keluarganya, mencoba membangun kembali apa yang hampir hancur. Namun di balik perpisahan itu, Maya menyimpan pelajaran penting. Cinta tidak selalu cukup untuk menghadapi semua tantangan. Kadang, kebahagiaan seseorang berarti harus melepaskan apa yang ia cintai.